sekarang? Pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu. Usai Jumat Agung kemarin ya, tempat ibadahnya dipaksa tutup. Ini bukan soal toleransi, tapi izin. Goblok. Soal izin di Indonesia ya, yang punya kewenangan untuk menutup tempat ibadah itu siapa? Ini pertanyaan. Apakah kalian ya, ataukah pemerintah? Tapi kalau kalian sadar tidak ya, kalau di Indonesia ini 300 lebih masjid yang ada di Indonesia ini 95% itu tidak punya izin. Sadar ya, cek datanya. Ya, ini soal izin ya. Masjid-masjid tidak punya izin kebanyakan. Cek data. Kita menuntut keadilan ya. Menuntut keadilan di Indonesia ini ya. Kita berdiri di tanah yang sama, maka kita punya hak yang sama juga ya. Paham itu kalian? Paham? Ini orang sikap-sikap intoleransi seperti ini harus dimusnahkan di Indonesia. Jangan ada di Indonesia ya. Minggat saja, minggat. Buat negara sendiri ya. Oke? Salam toleransi, Tuhan Yesus memberkati. Yang patut dicatat bahwa orang beribadah itu tidak perlu izin. Tidak perlu minta izin ke siapapun, bahkan ke negara. Karena ibadah adalah urusan seorang hamba dengan Tuhannya. Ibadah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh hamba, dan juga ekspresi kecintaan seorang hamba menyembah Tuhannya, yang tidak boleh dan tidak bisa dilarang oleh siapapun, bahkan oleh negara, karena beribadah adalah hak dasar manusia. Kemudian ibadah tersebut dilaksanakan di hak milik pribadi atau kelompok. Saya lihat ada Plang Dekira, Gerakan Kristiani Indonesia Raya, yang merupakan sayap dari Partai Gerindra. Lantas kenapa orang beribadah, orang berdoa di sana dilarang? Kalau tempat itu fasilitas umum atau milik negara atau milik pemerintah, mungkin bisa dijadikan dalih untuk menghentikan ibadah. Tapi pada prinsipnya ibadah itu tidak perlu izin. Tempat tersebut adalah rumah doa, bukan disebut gereja. Kalau gereja, rumah ibadah, ya mungkin harus ada izin, ada aturan. Tapi orang beribadah tidak perlu izin. Dan juga Nabi besar Muhammad SAW, ketika ada utusan dari Najran, kelompok Kristiani yang datang kepada beliau, kelompok Kristen dari Najran itu mau ibadah, Nabi besar Muhammad SAW mempersilahkan salah satu pojok di Masjid Nabawi digunakan sebagai kebaktian, sebagai ibadah. Sekarang kalau ada saudara-saudara kita umat Kristen, orang Islam tidak perlu menyediakan masjid sebagai ibadah orang-orang Kristen seperti yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Cukup kita sama-sama melindungi dan menjaga kerukunan. Satpol PP bersama segelintir oknum masyarakat Kabupaten Tangerang mensegel gereja saat Jumat Agung. Dan ini bukan yang pertama kali, udah dari 2024 tuh kayak gitu ya. Sampai 2024 itu orang-orang ibadah pindah ke aula kecamatan di gereja yang sama, dengan pola yang sama. 2025 yang mensegel kecamatan dengan alasan nggak punya izin, padahal izinnya udah diurus dari 2023 tuh. Entah kenapa izinnya nggak kelar-kelar. 2026 terjadi lagi di Jumat Agung. Maksud gua, orang lagi ibadah loh, nggak bisa apa nunggu orang selesai ibadah gitu ya. Seneng banget gangguin ibadah orang gitu ya. Peran pemerintah Kabupaten Tangerang ngapain? Mediasi. Itu terus dari tahun ke tahun mediasi. Jadi kejadian mediasi gitu. Kagak bisa mencegah gitu ya. Kasih apa Pak? Permudah apa izin-izinnya itu mereka? Semengganggu apa sih ibadahnya sampai sulit banget izin-izinnya? Gue jadi bingung, ini sebenarnya masalah izin apa masalah intoleransi gitu. Aneh bener kabupaten. Satu hal yang bikin saya agak heran-heran itu kita orang Kristen lagi sedang merayakan ibadah Paskah. Ada yang sibuk, ada yang semacam kepanasan. Semacam tahun Natal 2025 itu. 2025 itu kan orang Kristen melaksanakan Natal. Para mualaf bikin gerakan baru dengan mengatakan 25 Desember adalah hari mualaf sedunia. Faktanya kalender masih tetap sama, belum berubah. Sementara kemarin baru melaksanakan ibadah Paskah. Ini orang yang panitia surgawi dan mereka datang tutup tempat ibadah lagi. Saya hanya bertanya, pada waktu kalian menutup tempat ibadah itu kalian datang sebagai apa? Panitia surga atau panitia neraka itu? Dan satu pertanyaan lagi bagi saya itu, masa Tuhan yang baik itu mengajarkan untuk melakukan kekerasan, kejahatan, tidak ada saling menghargai, saling memusuhi, suka kekerasan. Masa dalam ajaran agama ada ajaran kekerasan? Itu Tuhan yang bagaimana itu?
Jadi itu bertentangan dengan Tuhan itu maha kuasa, maha kasih, maha baik gitu ya. Kalau Tuhan maha baik, masa akan dia perintahkan untuk saling bermusuhan, saling menjelekkan satu terhadap yang lain. Itu kan apa itu? Lalu satu lagi, katanya ada undang-undang perlindungan terhadap umat beragama. Tapi undang-undang itu percuma juga, tidak berlaku, tidak mempan. Karena yang menutup ibadah itu adalah para Satpol PP. Satpol PP yang adalah polisinya pegawai atau ASN itu. Jadi ngeri juga, semacam tidak ada pemerintah di tempat itu. Tidak ada pemerintah, jadi mereka bikin suka-suka. Mereka bikin suka-suka, tutup tempat ibadah suka-suka. Ngeri panitia sorga dorang ini. Jadi saya melihat itu, semoga saja apa yang mereka perlihatkan pakaiannya terlalu mewah. Saya tidak mau tampilkan gambar, tapi bisa lihat salah satu video yang saya permak dia dari video orang setelah ini ya. Itu bisa lihat itu videonya. Saya pikir itu satu tindakan yang sebenarnya intoleran. Dari situ saya bisa bilang hal-hal semacam ini sepertinya dilindungi, gitu, sepertinya dilindungi, itu. Karena dari tahun ke tahun selalu terjadi yang model yang sama itu. Harusnya kalau negara hukum itu yang begitu itu dikasih hukum, begitu keadilan itu harusnya berlaku di sana. Karena Undang-Undang Dasar itu mengatakan setiap warga negara mempunyai hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Itu dasar negara itu. Jadi saya berharap yang model-model kayak begini nih, ada panitia sorga dorang ini, itu tidak perlu lagi ada. Untung saja itu ada di daerah yang sama, di situ terus itu. Coba terjadi di bagian timur, kok mati di tempat itu. Ya Tuhan berkati kalian semua dan sehat selalu. Dengerin baik-baik, di Tangerang ada rumah doa disegel warga. Aduh. Ada-ada aja kelakuan warga plus 62. Jadi gini, ada rumah doa sederhana di daerah Teluk Naga, Tangerang. Itu digeruduk warga sekitar jam 12:30. Tapi alhamdulillahnya rumah doa tersebut sedang kosong atau lagi tidak ada jamaahnya. Karena jamaahnya sudah selesai mengikuti rangkaian ibadah Jumat Agung. Terus di luar bangunan rumah doa tersebut sudah dijaga ketat oleh aparat gabungan seperti Satpol PP, TNI, atau polisi. Karena warga sudah mengelilingi rumah doa tersebut untuk meminta kejelasan rumah doa tersebut. Akhirnya dialog pun terjadi antara pengurus jamaah rumah doa tersebut dengan perwakilan warga. Tapi yang sangat disayangkan adalah dialog yang terjadi selama 2 jam itu tidak menemukan titik damainya. Karena dari warganya sendiri kekeh meminta untuk rumah doa segera ditutup secara permanen. Terus ada tuh dari perwakilan warga namanya Bapak Abdul Rosid. Dia ngomong gini nih, gue bacain nih ya. Segel yang dilakukan harus lamanya. Tidak boleh ada apapun di dalamnya. Kalau misalkan mau hidupin lampu atau isi token, itu sama saja melanggar. Emang udah gila ya Bapak Abdul Rosid. Pak, kita nggak boleh mabuk agama. Kita beragama itu untuk menerapkan kebaikan, menebarkan kedamaian sesama manusia. Terus toleransi juga harus digaungkan Pak, dijaga biar Indonesia damai. Di Indonesia bukan agama Islam doang Pak. Banyak, ada agama Hindu, Kristen, terus Katolik, Buddha, banyak, bukan Islam doang. Toleransinya Pak, toleransinya jangan ngomong gitu. Harus damai sesama manusia. Nah, ketika aparat gabungan lagi pasang stiker segel, tiba-tiba suasananya panas lagi. Karena ada sebagian warga yang ngerasa nggak cukup kalau bangunannya cuma disegel. Takutnya nanti kalau udah disegel tetap ada aktivitas ibadah di dalamnya. Terus Bapak Abdul Rosid ngomong lagi. Nih gue bacain nih. Saya yakin setelah ini mereka akan tetap mengadakan kegiatan. Astagfirullahaladzim Pak. Gak boleh begitu Pak. Harus nyebarkan damai. Bapak mau gak lagi ibadah
digangguin, gak mau kan? Sama, mereka juga gak mau. Jangan gitu Pak, jangan jahat-jahat sama orang. Percuma ibadahnya nanti. Karena Satpol PP sudah mendapatkan tekanan dari warga, akhirnya bangunan tersebut disegel secara menyeluruh. Sebab rumah doa tersebut belum mengantongi perizinan pembangunan gedung sebagai tempat ibadah. Padahal perwakilan jamaah sudah mengurusi perizinan dari 2023. Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Jadi tuh konflik bermula dari perubahan fungsi bangunan. Yang awalnya bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan yayasan, tapi beralih menjadi tempat ibadah. Nah, ini yang ngebuat masyarakat jadi marah. Selain dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya, bangunan tersebut juga dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pendirian rumah ibadah. Begitu kawan-kawan. Menurut gua ya, kalau rumah doa tersebut susah izinnya, ya warga sekitar ngebantuin buat izinnya. Apa sih susahnya berbuat kebaikan sesama manusia? Kan dapat pahala. Intinya mah ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Untukmu agamamu, untukku agamaku, udah clear. Dijaga silaturahminya, tebarkan kebaikan, tebarkan kedamaian, bukan tebarkan kericuhan. Gak ada itu Nabi Muhammad ngajarin gitu, gak ada. Jadi orang mah ya damai aja Pak, damai. Gak usah ngusilin agama-agama lain. Yang penting fokus aja sama agama sendiri dan berbuat kebaikan. Toleransinya dong, toleransi beragamanya dikuatin. Masa kayak gitu aja dikasih tahu? Satpol PP bersama segelintir oknum masyarakat Kabupaten Tangerang mensegel gereja saat Jumat Agung. Dan ini bukan yang pertama kali, udah dari 2024 tuh kayak gitu ya. Sampai 2024 itu orang-orang ibadah pindah ke aula kecamatan. Di gereja yang sama. Dengan pola yang sama. 2025 yang mensegel kecamatan dengan alasan nggak punya izin, padahal izinnya udah diurus dari 2023 tuh. Entah kenapa izinnya nggak kelar-kelar. 2026 terjadi lagi di Jumat Agung. Maksud gua orang lagi ibadah loh, nggak bisa apa nunggu orang selesai ibadah gitu ya. Seneng banget gangguin ibadah orang gitu ya. Peran pemerintah Kabupaten Tangerang ngapain? Mediasi. Itu terus dari tahun ke tahun mediasi. Jadi kejadian mediasi gitu. Kagak bisa mencegah gitu ya. Kasih apa Pak? Permudah apa izin-izinnya itu mereka. Semengganggu apa sih ibadahnya sampai sulit banget izin-izinnya. Gue jadi bingung ini sebenarnya masalah izin apa masalah intoleransi gitu. Aneh bener kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sat, Om Swastiastu. Aku sebagai umat muslim merasa malu dengan kejadian ataupun tragedi yang menimpa umat Kristen yang sedang menjalankan hari raya Paskah. Bisa nggak sedikit umat kita ini lebih toleransi? Kenapa selalu umat muslim yang mengganggu umat lain beribadah? Tanamkan di hati kalian itu rasa toleransi. Aku sebagai umat muslim merasa malu karena kenapa? Saat kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, kita pun menggunakan jalan. Kalian tidak berpikir, kadang kita sholat di jalan-jalan, itu pun menggunakan fasilitas umum. Saat sholat Idul Adha pun seperti itu. Jadi, jangan mau mencubit. Jika nanti kalian dicubit merasa keberatan. Aku hanya takut jika yang mencubit nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia merasa malu memiliki umat seperti kalian. Aku tidak pintar soal agama. Aku tidak pandai mengaji. Tapi pesan Allah itu apa? Halbu minallah dan halbu minanasnya yang aku jalani saat ini. Aku merasa miris, merasa malu sebagai umat muslim. Karena kenapa?
orang tuaku menanamkan di dalam diriku untuk saling memiliki rasa kasih, cinta. Seperti itu. Tapi kalian merasa pandai mengenai agama, tapi toleransi kalian tidak ada sama sekali. Seandainya semua umat muslim atau semua umat beragama komplain tentang umat Islam, kita ini egois. Karena kenapa? 5 kali terdengar suara azan di mana-mana, tapi umat lain tidak merasa terganggu. Kenapa kalian merasa terganggu? Janganlah seperti itu. Kita ini berbeda agama, tapi tetap satu Indonesia. Ini banyak oknum-oknum yang merasa pintar agama tapi hatinya nol. Aku merasa malu, betul-betul merasa apa ya? Kenapa selalu seperti ini umat muslim? Mereka beribadah, mereka menyembah Tuhan mereka, biarkanlah. Kenapa kalian egois seperti itu? Di Tangerang lagi. Coba berpikir dengan logika, berpikir dengan hati nurani, berpikir dengan rasa cinta, berpikir dengan rasa kasih sebelum kalian melakukan hal seperti itu. Masya Allah, betul-betul ya kalian ini merasa lebih pintar, merasa mampu. Di dunia ini tidak ada yang pintar kecuali Sang Maha Pencipta. Aku sebagai umat muslim memohon maaf atas segala kesalahan umat muslim yang ada di Indonesia yang sudah mengganggu kenyamanan saudara-saudara kami yang beragama Kristen. Mengatasnamakan bangsa Indonesia yang beragama muslim, saya mohon maaf dengan tingkah laku umat muslim yang ada di Indonesia dengan kelakuan mereka. Banyak sekali alasan, banyak sekali yang menjadi hal-hal yang tidak penting. Untuk aku tidak penting. Kalau aku merasa bangga memiliki toleransi. Untungnya aku tinggal di Bali. Kenapa? Toleransinya sangat besar. Mereka saling menghargai. Tidak ada saling menghardik agama satu dengan yang lain. Coba berpikir, kalian umat muslim selalu seperti itu. Apa kalian tidak malu? Malu dengan Sang Pencipta. Jika kalian memang betul-betul tahu tentang agama, tahu tentang ajaran Nabi Muhammad, apa? Jangan merasa diri kalian benar atau apapun yang kalian lakukan tentang najis atau haram. Jangan kalian ucapkan seperti itu. Para koruptor, itu pun perbuatan keji, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kalian sebagai umat muslim banyak semua kejadian yang memalukan? Karena hati saya sudah greget, saya sudah betul-betul marah. Walaupun saya Islam, saya tidak suka dengan kalian. Perilaku kalian itu betul-betul egois. Harus sadar ya, sebenarnya kita sebagai umat muslim, kita sudah mengganggu mereka dengan azan, terutama di daerah Indonesia bagian barat. Beribu-ribu masjid, beribu-ribu musola mudah dibangun, tapi kenapa untuk umat yang lain harus ada izin seperti ini, seperti itu? Harus adil. Semua masalah agama itu sudah ada di undang-undang, sudah tercatat. Tapi jika undang-undang seperti ini, pemerintah pun tidak bisa mengambil alih. Bubarkan undang-undang, hapus semua undang-undang. Terserah kalian mau berbuat apa. Tapi tunggu pembalasan Yang Maha Pencipta.
Saya merasa malu. Aku memiliki keluarga Kristen, aku memiliki teman Hindu, aku memiliki teman Buddha. Semuanya aku rangkul karena aku hanya ingin memiliki rasa toleransi yang besar. Seperti itu. Tidak bisa menjelek-jelekan agama lain. Belum tentu kita itu benar. Memangnya kalian melarang-larang umat lain beragama, beribadah? Memang kalian akan masuk surga? No. Semua ada di hati kalian. Kita hidup di dunia, tapi kita masih punya tanggung jawab nanti saat kita mati. Apa yang akan kalian lakukan? Itu yang aku sesalkan untuk umat Islam yang ada di Indonesia ini. Kalau umat Islam mungkin yang ada di Bali, di Indonesia Timur, mereka saling menghargai. Tapi di antara umat lain yang berada di Indonesia bagian barat, apa yang kalian cari? Kenapa selalu seperti ini? Biarkanlah mereka beribadah, biarkanlah mereka melakukan kewajiban mereka, menyembah, sembahyang, istilahnya seperti itu. Oke, aku berharap kalian mengerti dengan ucapanku saat ini. Aku sebagai umat muslim, aku memohon maaf sebesar-besarnya atas kelakuan umat muslim yang ada di Indonesia yang sudah mengganggu saat kalian melakukan ibadah. Jika aku ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and Om Shanti Shanti, Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat datang kembali di hari ke-8 di salah satu episode di akhir zaman. 3 April 2026, orang-orang Kristen yang sedang beribadah di Tangerang tiba-tiba digeruduk oleh massa dan Satpol PP. Mereka, orang-orang yang menggeruduk itu merasa bahwa mereka itu sakit hati, mereka itu terluka, mereka itu kepanasan ketika ada orang lain dari agama lain beribadah di tempat di kampung halaman mereka. Karena mereka merasa terusik, kepanasan dan sakit hati, maka mereka memutuskan untuk menggeruduk tempat ibadah itu yang dipenuhi oleh jemaat yang sedang berdoa. Apa alasannya? Salah satu alasan paling klasik yang menyakitkan itu adalah bahwa tempat ibadah itu katanya tanpa izin, dan karena itu semua orang yang melakukan aktivitas berdoa di sana itu juga tidak boleh melaksanakan karena tidak ada izinnya. Ini kemudian yang lebih lucunya lagi adalah bahwa orang-orang yang melabrak itu kemudian mengatakan jangan dibesar-besarkan, demi toleransi, demi kerukunan, mohon jangan dibesar-besarkan karena acara ini sebenarnya memang sejak awal sudah salah. Jadi kalau kita menggeruduk itu clear sudah ya, kami kepanasan, kami terprovokasi, kami merasa dibohongin kalau ada orang agama lain beribadah di tempat kami. Jadi imannya tuh setipis itu. Jadi kalau ada orang yang beribadah di tempatnya sendiri tetapi di lingkungan rumah, maka mereka itu akan kepanasan. Nah, kemudian mereka mengatasnamakan toleransi, kerukunan, dan karena itu tidak berizin. Dan mereka minta untuk tidak dibesar-besarkan kasus ini. Ini bukannya tidak harus dibesar-besarkan, tetapi ini memang sudah besar, Baraya. Jadi kalau Baraya melihat statistik, sejak zaman reformasi sampai zaman sekarang, ada lebih dari 1.000 gereja yang dibakar atau dihancurkan atau disegel atau tidak diizinkan atau diblok sama sekali untuk tidak boleh menjalankan ritual di sana. Lebih dari 1.000, Baraya. Kenapa? Ya alasannya macam-macam, tapi salah satu alasannya itu adalah demi menjaga kerukunan. Jadi kita hanya boleh rukun kalau misalkan umat agama lain itu tidak boleh ibadah di sini, kalau mungkin tidak ada di kampung ini. Jadi semuanya itu harus homogen. Kan masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sejak awal multikultural. Masyarakat Indonesia sejak awal itu adalah masyarakat yang etnisnya beda, bahasanya beda, kepercayaannya beda. Lalu kenapa ada sekelompok orang yang mengatasnamakan orang Islam dan mengatasnamakan orang Indonesia, kemudian melanggar itu semua dengan mengatakan kami kepanasan kalau ada orang beragama lain beribadah di situ? Dan kalau urusannya adalah urusan izin, itu bukan hanya gereja, Baraya. Mayoritas masjid di Indonesia itu tanpa izin. Izinnya nggak selesai. Kenapa? Karena tempat ibadah itu ya ditolerir saja kalau izinnya belum selesai karena izinnya panjang. Jadi yang bermasalah di sini itu adalah birokrasi negara Indonesia yang perizinannya itu begitu ribet. Coba silakan Baraya cek kelurahan, Baraya silakan cek kecamatan, masjid Baraya itu terdaftar atau enggak, punya IMB-nya atau enggak. Sedikit sekali yang memilikinya. Masjid yang izin dari atas sampai bawahnya itu sudah selesai semuanya, itu minoritas.
Nah, apakah masjid-masjid yang tidak izin yang menjadi mayoritas itu ketika sholat maghrib harus digerebek? Apakah ketika orang lagi sholat Jumat itu juga harus dihancurkan? Apakah masjid-masjid itu tidak boleh mengumandangkan azan hanya gara-gara tidak ada izin? Kan nggak seperti itu konsepnya, Bara, ya. Dan kalau misalkan ngomongin soal izin lagi, itu bukan hanya masjid, pesantren. Ada 40.000 pesantren di Indonesia dan atau lebih. Dan hanya 50-an saja pesantren itu yang izinnya lengkap dari awal sampai akhir. Apakah kemudian 40 ribuan pesantren itu kemudian harus disegel, harus digeruduk, harus dibakar, harus tidak boleh ada kegiatan pendidikan di sana? Kan nggak gitu mikirnya itu. Itu hanya gara-gara orang beragama lain, beribadah, berdoa, kemudian kita kepanasan dan cari alasan izin apa segala rupa untuk menyelenggarakannya. Padahal ada pesantren yang tidak ada izin, tidak ada perencanaan, sampai runtuh sama sekali, menimpa puluhan orang di dalamnya. Justru mendapatkan bantuan miliaran rupiah untuk membangun kembali pesantren itu yang tidak ada izin IMB-nya itu. Kan ini ironi, Baraya. Jadi dalam hal ini kita kaum muslimin itu malu, Baraya. Di akhir zaman kaum muslimin itu benar-benar dipermalukan, dilecehkan, diintimidasi, mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Di media-media kita memiliki cap yang jelek dan sebagainya. Itu tuh fakta hari ini. Dan siapa yang membuat kaum muslimin itu dipermalukan, dilecehkan dengan cara seperti ini? Ya orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang ketika ada orang beragama lain beribadah, kemudian digeruduk, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan toleransi. Makanya saya tuh sering bilang, di akhir zaman kaum muslimin itu benar-benar berislam itu seperti menggenggam bara api. Sakitnya tuh luar biasa, Baraya. Jadi teknologi kita nebeng sama orang lain, kemudian ilmu pengetahuan kita nebeng sama orang lain, ekonomi kita mengemis sama pihak lain, aturan-aturan kita harus nginduk sama pihak lain, kemudian negara-negara muslim harus memuja dan memuji Putin hanya agar dia dapat sumbangan rudal, hanya agar mendapatkan sumbangan teknologi. Dan ketika kaum muslimin sekarang hanya bisa merengek dan meminta seperti itu saja, lalu kaum muslimin apa? Ada agama lain dirusak, ada penganut agama lain digangguin dan sebagainya. Di sisi lain mereka kalau sholat aja kadang-kadang di jalan dan bikin jalan macet. Itu kan memalukan. Dan yang luar biasanya apa? Ketika ada upaya untuk memperbaiki, gimana caranya perbaikan ini, orang yang berupaya memperbaiki keadaan itu dihujat, dicaci maki, diancam bunuh, di-framing, difitnah segala rupa. Karena Islam tuh ya harus kasar, harus jahat, kelihatan di media tuh harus seperti itu. Jadi ada upaya segala rupa, kayak misalkan saya mengatakan hal yang seperti ini, itu di kolom komentar akan penuh, itu akan ada banyak ustadz-ustadz yang komentari bahwa kenapa si gembul ini selalu pro terhadap orang Kristen, pro terhadap orang Israel, pro terhadap PKI, begitu aja terus. Segala upaya untuk memperbaiki wajah kaum muslimin itu akan dianggap sebagai sebuah ancaman, dan orang yang melakukan itu adalah akan diancam pembunuhan. Itu tuh real. Itu yang terjadi di akhir zaman, di zaman kegelapan ini. Iya, tapi masalahnya itu adalah kan kamu bukan ulama, jadi gak boleh ngomong-ngomong soal agama. Itu klasik banget mereka itu. Ya kalaupun saya anggap bukan ulama, kalau orang-orang yang berusaha untuk menyadarkan orang itu dianggapnya bukan ulama, ulamanya sekarang kemana? Tunjukkan di mana ulama yang mengomentari masalah-masalah yang seperti itu. Mereka ngumpet, mereka sembunyi. Yang paling banter, kalaupun mereka muncul, mereka akan membela orang-orang yang menggerebek itu, yang mempermalukan Islam itu. Itu pada faktanya, itu di jajaran ulama-ulama bawah, di jajaran ulama-ulama yang per individu, itu mereka nggak akan komen soal terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Mereka takut kehilangan jamaahnya, mereka takut dibully dan dicaci maki. Jadi mereka akan biarkan saja kaum muslimin itu melakukan tindakan-tindakan yang mempermalukan agamanya sendiri demi jamaah mereka. Demi mereka dapat sumbangan sunduk terus-terusan setiap kali mereka buka pengajian. Ya mungkin seperti itu, tapi apapun alasannya yang jelas kita tahu bahwa mereka tidak bersuara sama sekali. Jadi kalau misalkan ada komentar, kenapa kamu yang berkomentar bukan ulama? Ulama-ulamanya nggak ngomong, Baraya, diam bungkam. Dan lihat organisasi-organisasi keulamaan mana yang ngomong? Senyap, bungkam. Ulama-ulama yang berafiliasi dengan kelompok besar, dengan organisasi besar, dengan ormas besar, ya sekarang juga mereka nggak ngomong apapun terkait dengan hal ini. Padahal ini tuh tanggung jawab mereka, Baraya. Ini tuh tanggung jawab NU, tanggung jawab Muhammadiyah, tanggung jawab MUI dan sebagainya. Tapi ketika ada kasus seperti ini, mereka tuh nggak akan berbicara apa-apa. Ya paling redakan emosi ya, jangan ribut ya, paling sejauh itu saja. Ini kan pembinaan tuh sebenarnya adalah urusan mereka, kan mereka ngakunya ulama, mereka ngakunya ormas ulama gitu kan, harusnya seperti. Tapi kan ya kita nggak ngelihat aksinya seperti apa. Dan setelah diselidiki ternyata organisasi-organisasi itu lagi pecah belah, rebutan tambang. Ternyata organisasi-organisasi itu lagi pecah belah, saling hujat satu sama lain antar pengurus gara-gara rebutan kuota haji. Karena mereka itu sedang rebutan bisnis travel umroh, karena mereka itu sedang sibuk-sibuknya jualan air liur Nabi dan sebagainya. Nah, ulama-ulama
ulama yang ada tuh yang seperti itu, yang sekarang tuh. Makanya kalau misalkan ditagih, ini pembinaan jamaah di mana, ini apa di mana, ya enggak. Rebutan tambang itu bisa menyebabkan mereka dua kubu yang katanya saling sayang itu jadi bermusuhan demi tambang. Tapi kalau misalkan terjadi umatnya yang melakukan pelecehan terhadap ajaran agamanya sendiri, mereka akan diam. Ya karena mereka diam, ya apa boleh buat, walaupun bosan saya ngomong lagi kayak gini gitu. Tapi kan kaum muslimin apakah memang aslinya seperti ini? Ya coba Baraya lihat misalkan zaman keemasan, sekarang kan zaman kegelapan, itu zaman keemasan kejayaan Islam di dinasti Umayyah atau misalkan yang lebih awal gitu. Dinasti Umayyah itu ada sebulan sekali itu perdebatan orang Kristen dan orang Islam dengan orang Buddha dengan orang Kristen di depan khalifah itu. Mereka itu berdebat, sharing, kemudian kitab-kitab dari agama lain diterjemahkan, apalagi itu di zaman Abbasiyah. Itu penerjemahan kitab-kitab suci dari agama lain, kemudian orang-orang beragama lain juga boleh masuk ke situ, bahkan ada pejabat terkemuka orang Kristen di zaman Abbasiyah itu namanya Huyain bin Ishaq. Dia tuh debator Kristen sekaligus juga pejabat negara, dan dia tuh suka diskusi sama orang-orang, sama khalifah, bahkan lawan tandingnya itu Al-Jahiz misalkan, yang muslim yang bikin teori evolusi yang semacam itu. Ya mereka tuh biasa-biasa aja, begitu tolerannya. Di Baghdad itu ada ratusan gereja dan ada puluhan sinagog. Dalam populasi 1,5 juta manusia itu ada di situ, dan mereka tuh baik-baik saja, dijamin oleh negara. Nah, itu adalah situasi orang-orang Islam ketika mereka tuh ada di zaman yang agak bener gitu. Nah, sekarang ya ampun, astagfirullahaladzim. Makanya saya ingin nuntut kepada bapak kemarin itu yang di Tangerang itu, saya pengen nuntut ini, kenapa kalian itu begitu mempermalukan Islam? Kenapa niat banget untuk meruntuhkan kredibilitas orang-orang Islam? Kenapa kalian tuh niat banget untuk menghiasi media-media kita dengan kabar-kabar buruk yang anti-Islam? Kenapa setega itu? Kalian tuh dibayar berapa sama Dajjal sampai setega itu mempermalukan Islam terus-menerus? Dan Baraya, orang-orang yang kemarin menggeruduk itu ingat mati ya. Karena siapapun yang menghina Islam, yang menistakan Islam, yang mempermalukan Islam, itu ingat ya, setelah mati itu ada hari penghakiman, ada hari pembalasan, dan kalian semua itu akan dituntut oleh jutaan, oleh miliaran umat muslim karena mempermalukan Islam dari dalam. Dan bukan hanya miliaran kaum muslimin, ingat baik-baik, Nabi yang akan menuntut kalian. Karena Nabi sudah mengatakan, siapapun yang menyakiti kafir zimmi, maka akulah yang akan menuntut kalian di hari penghakiman. Itu Nabi sendiri yang akan menuntut, dan jutaan dan miliaran kaum muslimin. Jadi silahkan kumpulin pahala sebesar-besarnya buat modal, karena mungkin nanti akan ada penggerusan pahala besar-besaran karena tuntutan yang luar biasa ini. Tuntutan langsung dari Nabi. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia beragama, lalu berpakaian, berbudaya agama, ya pakaiannya lebih mewah mengalahkan pakaiannya iblis dan juga malaikat. Di Indonesia sini, teman-teman, Islam paling tidak toleran dan paling arogan mengenai iman dan percaya, kebebasan beragama di Indonesia. Yang menjadi penghalang adalah orang Islam. Terus terang saya harus katakan seperti ini. Karena yang selalu terjadi, menutup rumah ibadah orang lain, membubarkan orang lain beribadah, itu datang dari Islam, orang-orang Islam terus-menerus. Data Kementerian Agama mengatakan bahwa jumlah masjid di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, yang berizin tidak sesuai, banyak yang tidak memiliki izin. Masjid, musola, langgar, banyak yang tidak memiliki izin. Dan itu mereka biarkan saja. Disinilah kita melihat betapa kebusukan orang-orang Islam di Indonesia ini. Terus terang kawan, saya harus katakan begini. Jadi masalah beribadah, orang-orang Islam beribadah di ganggang, di jalan raya, di lapangan, di tengah sawah, di jalan tol, di pinggir jalan, mereka beribadah semau mereka sendiri. Tetapi tidak mengapa bagi orang-orang yang minoritas. Disinilah kita akan melihat bahwa apakah mereka beriman kepada Tuhan yang benar atau bukan Tuhan yang tidak benar. Sesungguhnya Tuhan yang benar, dia tidak mengajarkan hal-hal seperti ini. Seharusnya mereka harus membantu saudara-saudaranya yang akan beribadah, membantu untuk mendirikan rumah ibadahnya, membantu untuk memberi izin secepatnya. Itu yang harus dilakukan jika Anda memilih menganut sebuah agama yang benar. Tetapi Anda menganut sebuah agama yang tidak benar, engkau akan arogan, engkau akan menang sendiri. Itu yang ada di dalam hati dan benak dan jiwa Anda. Jadi mari kita lihat masalah hak beribadah orang Islam satu-satunya yang paling memperkusi umat agama lain di Indonesia. Ini fakta dan kenyataan. Disinilah kita melihat bahwa agama Islam itu tidak benar, agama yang benar dari Allah yang benar atau tidak. Karena tingkah laku umatnya tidak sesuai, tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan yang ada pada mereka. Itu dari saya. Ini bukti kita segel dibuka. Terima kasih kepada Pemda Tangerang. Alhamdulillah. Dari seluruh keturunan nenek moyangku dari dulu sampai detik ini, baru saya sendiri yang beragama Islam. Mereka sangat menghargaiku, mereka masih sangat menyayangiku. Makanya saya kurang respect kalau ada pembubaran,
pas perayaan Jumat Agung dibubarkan karena gedungnya yang tidak memiliki izin. Ya kalau gedungnya yang tidak memiliki izin, maka pemilik gedungnya lah yang kau cari. Jangan pula orang yang sedang beribadah dibubarkan. Kalau enggak tunggu dulu lah 2-3 jam orang itu beribadah. Habis itu barulah kau proses gedung tadi yang tidak memiliki izin itu. Biar punya toleransi kita sedikit kepada orang. Malu pula kita sama orang itu. Lagi dan lagi. Kalau nggak berulah kalian ini kayaknya kurang aja tuh. Ada-ada aja memang kliennya harus tiap hari. Itu aja permasalahan. Masalahnya beribadah. Ini mau disegel guys, ditutup gara-gara perizinannya katanya gitu. Sama mereka datang berbondong-bondong. Kita memang punya cinta kasih yang sangat besar, tapi kalau soal ibadah tolonglah. Ini ibadahnya di ruangan, koknya nggak mengganggu sama kalian, kecuali ibadahnya di jalan gitu kan. Menutup jalan, izin menutup jalan, nggak bisa lewat. Kalian kalau ibadah kayak gitu, kami nyari kok jalan yang lain, gaknya kami suruh kalian mengganggu jalan walaupun kalian ibadah di jalan, nggak apa-apa. Ini di ruangan ya kan, di ruangan. Kenapa kalau misalkan ibadah di situ kayak mengganggu apa sih gitu apa? Gak usah lah pala iri-iri kali kan kalau ada yayasan yang buka tempat doa ataupun gereja gitu. Karena kalau dibandingkan dengan masjid itu berbeda sangat jauh jumlahnya. Karena gereja itu cuman kayak di sini di Serang, gereja itu cuma ada 4 ya. Sedangkan masjid bisa kalian lihat di mana-mana ada. Tolonglah ya, salam toleransi, jaga agama masing-masing. Karena perbuatan kita itu mencerminkan agama sendiri ya. Kalaupun salah karena perizinannya, bolehlah dibicarakan baik-baik. Gak perlu kayak gitu kalian berbondong-bondong kayak mau demo. Bisa kan 1 orang ngomong baik-baik sama pendetanya apa siapa kek. Sebenarnya kalau melihat video di mana barusan ada pembubaran orang yang sedang beribadah misa Jumat Agung di kota di mana ya, di Tangerang, karena konon tempat ibadahnya nggak punya izin atau belum punya izin gitulah, dibubarkan oleh sekelompok orang. Wah, banyak yang protes, banyak yang marah-marah. Tapi saya pikir ginilah, saya selalu mikir ya, kalau ada sekelompok orang yang membubarkan sebuah ibadah agama, menurut saya orang itu patut diapresiasi loh. 2 hal, 1 diapresiasi nyalinya, yang kedua diapresiasi kedunguannya itu. Nyalinya karena gini, karena kok ya punya nyali untuk menunjukkan bahwa dia tidak toleran itu loh. Melarang orang lain beribadah apapun agamanya itu kan jelas-jelas tindakan intoleransi, tapi mereka berani muncul bahkan dengan gagah perkasa menunjukkan seolah-olah sedang membela kebenaran atau membela apa saya nggak tahu, tapi jelas-jelas itu butuh nyali yang sekaligus menunjukkan kedunguannya. Lah ya, ngapain siang-siang, lebih baik di rumah kumpul sama keluarga, kok malah protes ada orang sedang ibadah. Orang ibadah itu kan juga berbuat baik toh, mereka ibadah ya kepada Tuhan. Ya apa dianggap Tuhannya beda kali ya. Tapi saya gini lah, saya selalu menyarankan pada yang protes ya, saya bilang nggak usah diprotes, malah dengan pelarangan itu memberikan makna yang lebih dalam terhadap ibadah kalian masing-masing yang dilarang ini. Sebab kalau nggak ada pelarangan ya ibadahnya ya biasa-biasa diizinkan. Tapi kalau dilarang ya nanti kita bisa ibadah di mana saja, entah di rumah salah seorang umat, tapi pasti dengan rasa yang penuh makna lebih mendalam lagi. Jadi orang-orang dungu yang melarang ini, yang intoleran ini, menurut saya malah memberikan makna yang lebih mendalam dari sebuah ibadah yang tidak sekedar rutinitas, tapi bagaimana ternyata ikhtiar untuk bertemu dengan Tuhan di beberapa tempat ternyata tidak mudah. Banyak tentangan, banyak persekusi, banyak pelarangan yang sebenarnya sangat menggelikan. Jadi saya selalu melihat orang-orang yang melarang orang lain untuk beribadah, mereka adalah orang-orang yang benar-benar punya nyali untuk menunjukkan dan memamerkan kedunguannya itu. Dungunya itu dipamerkan, intolerannya dipamerkan. Ini jelas orang yang butuh nyali. Tapi bagi saudara-saudara yang dilarang untuk ibadah, bersyukurlah Anda mengalami kejadian ini, karena dengan begitu ibadah saudara-saudara pasti akan jauh lebih bermakna, lebih mendalam, dan saya yakin Tuhan juga pasti akan lebih tersentuh loh dengan doa-doa saudara-saudara yang sedang mengalami penindasan ini. Berkah dalam, shalom, Tuhan beserta kalian. Cus. Ya teman-teman, ini bukti segel dan negara hadir untuk semua umat. Guys, umat Kristen sekarang punya sahabat baru pejuang toleransi. Namanya Gugun Gumilar, staf susnya Pak Menteri Agama Nasruddin Umar.
Kemarin saat terjadi penyegelan rumah doa jemaat Oikumene Tesalonika di Tangerang, Bang Gugun langsung ke lokasi, koordinasi sama aparat setempat, nunggu 5 jam di lokasi, bahkan infonya sampai ngomelin Pak Camat. Bang Gugun keren. Alhamdulillah negara sekarang sudah hadir untuk memastikan kebebasan ibadah untuk umat minoritas lewat perjuangan Bang Gugun ini. Kita sama-sama kawal pada hari Minggu ini ya Bang. Jemaat Oikumene harus bisa ibadah Minggu tanpa gangguan. Tapi sebelumnya kita harus apresiasi usaha Bang Gugun. Terima kasih Bang. No, lihat lagi-lagi kelakuan umat mayoritas sibuk membubarkan tempat ibadah orang lain. Kan bangsat ya. Tapi kan Bang, ini masalah izin. Alah, alasan klasik. Kalau misalkan ini benar masalah izin, harusnya didiskusikan dari awal, diobrolin dari awal. Bukannya malah digeruduk saat perayaan tiba. Itu bangsat namanya. Itu bukan izin namanya, tapi intoleran. Kalian sebagai umat mayoritas kenapa sih kurang bersyukur banget? Tempat ibadah kalian itu banyak. Kalian mau ibadah di mana saja bebas. Masjid ada di mana-mana bangsat. Yang harus kalian geruduk itu adalah yang korupsi dana haji bangsat. Yang korupsi dana gereja yang terus dipakai umroh itu tuh. Yang harus kalian geruduk itu. Wah, ini banyak banget mulut yang ingin diomongin tapi takut.